Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Gracella dengan NIM 7243260007. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya tentang analisis SWOT dan PESTEL pada suatu usaha atau perusahaan. Nah, kita akan masuk pada slide yang pertama, yaitu identitas jurnal. Jadi, jurnal yang saya review itu berjudul Perkembangan Strategi Bisnis PT Unilever, Tinjauan Analisis PESTEL dan SWOT, yang ditulis oleh Rizka Denabayu dan kawan-kawan dengan volume 1 dan halaman 1-21 yang dipublish pada Journal of Digital Business and Innovation Management tahun 2022. Oke, kita sekarang masuk pada slide tujuan penelitian, yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi bisnis yang digunakan oleh PT Unilever, yang dimana penelitiannya itu menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis SWOT dan analisis PESTEL. Nah, analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi internal dan eksternal si perusahaan ini. Nah, jadi dari analisis itu kita bisa mengetahui bagaimana perusahaan memanfaatkan peluang yang ada dan cara perusahaan menghadapi ancaman dari pesaing. Nah, sekarang kita masuk pada slide subjek penelitian. Nah, jadi subjek penelitian dari jurnal ini yaitu PT Unilever, yaitu perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai kebutuhan seperti produk makanan, perawatan tubuh, dan produk rumah tangga. Slide yang berikutnya ada objek penelitian, yang dimana objek penelitian dalam jurnal ini yaitu strategi bisnis yang digunakan oleh PT Unilever, yang dianalisis menggunakan metode SWOT dan PESTEL untuk melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, lalu kita masuk pada metode penelitian, yang dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Jadi, data yang digunakan itu tidak berasal dari hasil wawancara langsung, tetapi datanya berdasarkan jurnal ilmiah, artikel, laporan perusahaan, dan referensi lainnya yang bisa kita temui di internet. Lalu penelitian ini juga menggunakan analisis seperti analisis SWOT, PESTEL, matriks IFE, matriks EFE, dan matriks TOWS. Nah, kita lanjut pada hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT Unilever ini memiliki kekuatan yang mendukung keberhasilan bisnisnya. Contohnya apa? Contohnya jaringan distribusi yang sangat luas. Jadi, strategi pemasaran yang kuat dan produk yang mereka tawarkan itu kepada masyarakat itu udah familiar. Jadi semua masyarakat itu sudah tahu nih apa produk yang mereka tawarkan. Jadi produknya itu sudah banyaklah dikenal oleh masyarakat. Lalu dari hasil analisis external factor evaluation atau EFE, perusahaan ini memperoleh skor 2,72, yang dimana skor ini menunjukkan kalau perusahaan mampu memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Peluang yang dimiliki Unilever yaitu meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk sehari-hari. Lalu perkembangan teknologi yang membantu kegiatan pemasaran. Tapi perusahaan ini juga menghadapi ancaman
seperti munculnya pesaing, bisa dari persaingan harga dan produk-produk lainnya yang berbeda perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada kekuatan penelitian. Nah, menurut saya kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode analisis yang sangat lengkap seperti SWOT, PESTEL, IFE, EFE, dan TOWS, yang dimana metode tersebut menjelaskan kondisi perusahaan secara menyeluruh, baik dari internal ataupun eksternal. Nah, selanjutnya di kelemahan. Jadi menurut saya kelemahan dari penelitian ini yaitu dia menggunakan data sekunder tanpa adanya data primer seperti wawancara langsung gitu ke pihak perusahaan Unilever. Jadi ini membuat informasi yang diperoleh itu belum tentu sepenuhnya menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan Unilever ini yang sebenarnya. Karena kan kita tadi mengetahui bahwa mereka itu menggunakan data dari artikel, jurnal, seperti itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kondisi perusahaannya karena tidak ada data wawancara secara langsung. Nah, jadi kita masuk pada hasil review. Jadi untuk hasil review saya yaitu jurnal ini menjelaskan strategi bisnis PT Unilever Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT dan PESTEL, yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan kalau perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mempertahankan posisinya di pasar. Penelitian ini juga menjelaskan tantangan yang dihadapi perusahaan seperti meningkatkan persaingan di industri barang konsumsi serta perubahan kondisi ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Selain itu, jurnal ini menunjukkan kalau analisis SWOT dan PESTEL penting digunakan supaya perusahaan bisa memahami bagaimana kondisi bisnisnya dengan lebih baik lagi dan membuat strategi apa sih yang tepat untuk bisnisnya. Nah, jadi kesimpulannya PT Unilever memiliki strategi bisnis yang cukup kuat dan menghadapi persaingan besar dengan memanfaatkan analisis SWOT dan PESTEL. Perusahaan dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi bisnisnya, dan melalui strategi seperti inovasi produk, pemasaran yang efektif dan pemanfaatan teknologi, perusahaan bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan besar di industri barang konsumsi. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan dari hasil review jurnal saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.